Timnas Indonesia resmi panggil 32 pemain. Timnas Indonesia memanggil 32 pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan dan juga Stefano Lillipali masuk ke dalam daftar. Lillipali comeback berseragam Garuda sejak terakhir mengenakannya pada tahun 2023. Sebanyak 32 nama pemain itu akan dipanggil Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Bali, dan nantinya sebanyak 23 pemain dipilih untuk dibawa masuk ke dalam skuad kualifikasi Piala Dunia. 2 musim beruntun Harry Kane sabet gelar top skor Bundesliga. Harry Kane kembali menunjukkan ketajamannya bersama Bayern Munchen. Ia sukses menjadi pencetak gol terbanyak Bundesliga musim ini. Pemain asal Inggris tersebut meraih penghargaan top skor di musim keduanya secara beruntun. Kane menutup musim ini dengan torehan 26 gol. Galaknya Victor Gyökeres antar Sporting juara di Liga Portugal. Victor Gyökeres tampil galak di Liga Portugal, performanya mengantarkan Sporting juara di pekan ini. Gyökeres membantu Sporting mengalahkan Vitória de Guimarães di pekan terakhir Liga Portugal, dan 1 gol ke gawang Guimarães membuat Gyökeres menutup musim ini dengan gelar top skor sekaligus membawa Sporting juara. Total Gyökeres telah mencetakkan 53 gol dari 51 penampilannya dalam musim ini. Barcelona jadi kampiun di tanah Spanyol raup 1,6 triliun rupiah. Barcelona menyabet seluruh titel domestik di tanah Spanyol. Barcelona pun mendulang banyak uang, ditaksir mencapai 90 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Barcelona diketahui sukses menyabet titel Liga Spanyol, Copa del Rey dan juga Piala Super Spanyol. Blaugrana begitu mendominasi di bawah tulisan pelatih baru Yani Hansi Flick. Cuan tersebut bersumber dari gabungan hak siar, bonus dari para sponsor serta hasil dari capaian di semifinal Liga Champions. Juara La Liga, Ter Stegen sama rekor 5 legenda Barcelona. Barcelona baru saja merayakan gelar La Liga musim ini dengan kemenangan atas rival sekotanya yakni Espanyol, dan kapten klub yakni Marc-Andre Ter Stegen menjadi salah satu pemain senior yang sudah berpengalaman memenangkan banyak trofi. Kini kiper asal Jerman tersebut resmi mengangkat gelar La Liga ke-6 dalam karirnya di Spanyol. Pencapaian ini menempatkannya sejajar dengan 5 legenda Blaugrana yang lain seperti Pep Guardiola, Victor Valdés, Dani Alves, Jordi Alba, dan juga Charles Puyol. Dongeng di Wembley, Piala FA jadi trofi pertama dalam sejarah Crystal Palace. Wembley bergemuruh lautan merah biru bersorak dan sejarah tercipta. Crystal Palace mendapatkan trofi mayor pertama dalam sejarah klub yang sudah masuk usia 119 tahun pada musim kali ini. Crystal Palace berjumpa dengan Man City di laga final Piala FA di Stadion Wembley, dan laga berjalan menarik di mana Palace menang dengan skor tipis 1-0. Trofi Piala FA adalah hadiah untuk setiap penggemar setia yang telah melewati masa-masa sulit bersama Crystal Palace. Man City tanpa gelar di musim kali ini. Manchester City mengakhiri musim 2024-2025 tanpa gelar juara bergengsi, menyusul kekalahan 0-1 dari Palace di final Piala FA. Musim nirgelar yang dialami Man City ini praktis mendulang momen buruk 8 musim yang lalu. Si Biru Langit sama sekali gagal memenangi 1 piala pun di musim 2016-2017, musim debut dari Pep Guardiola di Inggris. Uang hadiah FA Cup setara dengan gaji sebulan Erling Haaland. Kompetisi FA Cup termasuk yang paling bergengsi di dunia dan memberikan trofi ikonik bagi sang juara, di mana Crystal Palace menjadi juaranya. Pemenang FA Cup di musim ini menerima 2 juta pound sterling atau sekitar 40,8 miliar rupiah, sedangkan runner-up mendapatkan 1 juta pound sterling atau sekitar 20,4 miliar rupiah. Jumlah hadiah FA Cup memang jauh di bawah liga dan kompetisi Eropa. Bahkan nilai hadiah untuk juara hanya cukup membayar gaji bulanan dari Erling Haaland yang mencapai 500.000 pound sterling atau sekitar 10,2 miliar rupiah. Amorim hanya ingin fokus ke final Liga Eropa dan musim depan. Manajer Manchester United Ruben Amorim tak bisa berbuat banyak dengan hasil buruk di Liga Inggris. Ia hanya ingin fokus di final Liga Eropa dan musim depan.
MU kalah 0-1 dari Chelsea dan hasil ini membuat setan merah semakin terpuruk di klasemen Liga Inggris. Mereka berada di urutan ke-16 dengan koleksi 39 poin, namun MU sudah aman dari jurang degradasi. Kekalahan di markas Chelsea merupakan kekalahan ke-18 yang diderita MU di musim ini. Jumlah ini adalah jumlah kekalahan terbanyak yang diterima MU dalam satu musim sejak 1973-1974. Selamat tinggal Goodison Park. Akhir pekan ini akan menjadi momen emosional bagi seluruh pendukung Everton. Klub asal Merseyside itu akan memainkan laga terakhirnya di Goodison Park, kandang yang telah menjadi rumah mereka selama 133 tahun. Meski tak seorang pun pendukung ingin mengucapkan selamat tinggal kepada stadion bersejarah tersebut, para pemain Everton akan berusaha memastikan bahwa pertandingan perpisahan ini menjadi kenangan indah dan meninggalkan jejak abadi dalam sejarah klub. Scott McTominay makin gacor di Serie A. Setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A di bulan April, McTominay kini masuk dalam nominasi edisi untuk bulan Mei. Ini menjadikannya sebagai pemain Skotlandia pertama yang meraih penghargaan tersebut. Dan jika ia terpilih lagi, maka ia menjadi pemain kedua dalam sejarah di Serie A. Pemain pertama dan satu-satunya yang pernah mencapainya sejauh ini adalah Vika Kvaratskhelia. Mo Salah masih mimpikan Ballon d'Or. Mo Salah belum berjodoh dengan Ballon d'Or meski sudah 5 kali menjadi nominasi. Mo Salah tidak ngebet untuk meraihnya, tapi mimpi untuk meraihnya kini masih ada. Mo Salah sudah memenangi gelar bersama Liverpool. Mo Salah juga sudah pernah merasakan penghargaan individu sebagai top skor dan juga pemain terbaik di Liga Inggris. Satu hal yang belum pernah didapatinya adalah menyabet gelar Ballon d'Or. Conor Bradley dapat kontrak baru dari Liverpool. Liverpool tak mau Conor Bradley bernasib seperti Trent Alexander-Arnold. Oleh karenanya Liverpool kini resmi memperpanjang kontrak Bradley sampai tahun 2029. Ini merupakan buah performa apiknya selama 2 tahun terakhir menjadi pelapis dari TAA di pos bek kanan. Dengan diperpanjangnya kontrak Bradley plus kedatangan dari Jeremy Frimpong, maka posisi bek kanan Liverpool aman untuk waktu yang lama. Setelah tinggalkan Real Madrid, Lucas Vazquez dibujuk hijrah ke Timur Tengah. Diungkapkan oleh Oka Diario, Qatar dan juga Arab Saudi saat ini tengah mengincar Vazquez, serta sama-sama berharap bisa membujuknya hijrah ke Timur Tengah di musim panas ini. Vazquez akan ikuti jejak yang sama seperti yang dilakukan oleh mantan pemain Real Madrid yang lainnya, seperti Karim Benzema, Nacho, dan juga Jose Lu dalam beberapa tahun terakhir. Walau kontraknya akan berakhir di bulan Juni nanti, Vazquez tetap akan beraksi di Piala Dunia antar klub bersama Real Madrid. Juventus putuskan pulangkan Francisco Conceição. Asa Francisco Conceição untuk bisa bermain lebih lama di Juventus bakal kandas. Sang winger akan dipulangkan Juventus ke Porto di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, ada beberapa pertimbangan Juventus untuk memulangkan sang pemain. Yang pertama karena masalah performa. Sang winger dianggap tidak memberikan dampak yang signifikan. Dan alasan berikutnya mengapa Juventus tak mempermanenkannya karena mereka punya prioritas yang lain. Jadi rebutan banyak klub, AC Milan naikkan bandrol dari Tijani Reinders. AC Milan dikabarkan semakin merasakan tekanan dari ketertarikan kuat Man City dan Madrid terhadap gelandang andalan mereka yakni Tijani Reinders. Situasi ini membuat Rossoneri bersiap menaikkan harga yang diminta mencapai 90 juta euro guna mengantisipasi potensi perang penawaran di bursa transfer musim panas. AC Milan siapkan opsi transfer jika Reinders henggang. AC Milan bersiap menghadapi kemungkinan kepergian dari Tijani Reinders di musim panas. Calcio Mercato melaporkan bahwa Milan menjadikan Samuel Ricci dari Torino sebagai target utama jika Reinders henggang. Ricci adalah gelandang internasional Italia yang dinilai cocok menggantikan peran dari Reinders. Torino dikabarkan meminta lebih dari 30 hingga 35 juta euro untuk sang pemain.
Kirim tawaran 35 juta euro, Inter siap salib Juve untuk datangkan Joshua Zirkzee. Inter Milan dilaporkan sedang bersiap salib Juventus dengan mengajukan tawaran kepada Manchester United untuk mantan penyerang Bolonya yakni Joshua Zirkzee. Inter dikabarkan siap menawarkan 35 juta euro plus bonus untuk bisa mengontrak Zirkzee secara permanen. Mereka juga siap menawari gaji yang sama seperti yang diterimanya di Old Trafford saat ini, yakni gaji sebesar 3,5 juta euro. Napoli selangkah lagi get Federico Chiesa dari Liverpool. Federico Chiesa hampir pasti akan meninggalkan Liverpool di bursa transfer dengan peluang kembali ke Serie A semakin terbuka lebar. Napoli disebut muncul sebagai kandidat yang kuat untuk menampungnya. Keputusan untuk menjual Federico Chiesa mungkin akan menjadi langkah yang saling menguntungkan bagi Liverpool dan sang pemain. Bagi Liverpool, melepas Chiesa dapat memberikan ruang bagi pemain lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Real Madrid naksir gelandang 1,3 triliun rupiah di Premier League. Real Madrid kini sudah merancang langkah selanjutnya. Klub ingin mendatangkan gelandang tengah baru dan beberapa nama sudah masuk ke dalam daftar pantauan, di mana salah satu nama yang belakangan mencuri perhatian adalah Adam Wharton dari Crystal Palace. Laporan dari Daily Mail menyebut Madrid benar-benar mengagumi gaya bermain dari Wharton dan klub sudah mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan langsung performa di musim kali ini. Madrid dikabarkan mau tukar tambah Rodrigo dengan Erling Haaland. Real Madrid dikabarkan akan melepas Rodrigo. Real ingin menukar dia dengan Erling Haaland. Rodrigo ditaksir mempunyai nilai transfer mencapai 100 hingga 120 juta euro dan Haaland ditaksir mencapai 170 juta euro. Madrid akan memakai Rodrigo untuk menggoda Manchester City menyerahkan Haaland menggunakan seragam Los Blancos. Selain Man City, Rodrigo juga dikaitkan dengan beberapa klub Inggris yang lain. MU dan Chelsea juga dikabarkan menaruh minat kepada penyerang Brasil tersebut.